Oke, come back to my channel with me, Mr. Vicky. Kenapa sih kita harus belajar simple present? Karena simple present adalah tenses dasar yang harus kita kuasai supaya kita nanti mahir berbahasa Inggris. Kalau kamu masih bingung mengenai simple present, maka video ini sangat cocok untuk teman-teman simak supaya teman-teman bisa memahami betul bagaimana simple present. Simak videonya sampai selesai. Berbicara mengenai simple present, apa sih artinya simple present? Simple present tense adalah yang pertama simple, itu sederhana. Present, sekarang. Tense adalah kalimat. Maka simple present tense adalah sebuah kalimat atau kata kerja yang dilakukan untuk saat ini atau sekarang dan itu simple atau sederhana. Contohnya, saya makan nasi, saya tidur, saya belajar, saya berbicara bahasa Inggris. Maka kalimat-kalimat yang sangat sederhana sekali. Nah, itu maka menggunakan simple present. Contoh kalimatnya yang pertama adalah kalimat positif. I buy a book. He buys a book. Nah, jadi di situ ada perbedaan. Nah, teman-teman tahu nggak perbedaannya apa? Jadi yang pertama adalah ketika bertemu dengan subjek, kata kerjanya itu tetap, itu adalah ketika bertemu dengan I, you, we, they. Maka kata kerjanya tetap, yaitu I buy a book, they buy a book. Terus you buy a book. Nah, selanjutnya adalah ketika ada s, itu adalah ketika subjeknya itu berupa she, he, it. Nah, jadi sebelum kita belajar mengenai lebih lanjut, maka akan saya kasih tahu dulu bahwa ketika ada subjek she, he, it, maka kata kerjanya itu ditambah s atau is. Nah, tidak semua kata kerja itu ditambah is. Ada syarat-syaratnya, ya. Jadi yang pertama, kita akan menambahkan akhiran s ketika ada kata kerja yang bertemu subjek she, he, it. Nah, kita juga akan menambahkan akhiran is ketika kata kerja berakhiran ss, ch, sh, x, dan o. Contohnya, go. Nah, go itu berakhiran o, ya, berakhiran o. Nah, maka go kalau ada subjek I, maka bilangnya adalah I go to school every day. Nah, maka kalau she, maka dia bilangnya bukan go lagi, tapi goes. She goes to school every day. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama adalah I go to school every day. Maka kalau she, he, it, maka dia penambahnya adalah is. Nah, tidak semua kalimat dalam bahasa Inggris itu ditambah is. Jadi seperti tadi yang saya ceritakan atau yang saya kasih tahu bahwa syaratnya dia harus kata kerjanya akhirannya berupa ss, ch, sh, x, dan o. Nah, selain itu maka tidak bisa dikasih is, ya. Selanjutnya adalah kalimat negatif. Nah, kalimat negatif itu ditandai dengan not, ya. Jadi kalau do maka jadi do not atau don't. I don't buy a book. He doesn't buy a book. Nah, kenapa he pakainya doesn't? Karena seperti tadi, kalau di situ do akhirannya o maka dikasih s. Jadi he doesn't buy a book. Jadi buy-nya ini kembali ke semula, ya, kata kerjanya, tidak ada penambahan karena penambahannya sudah masuk di dasar. Setelah tadi kita tahu mengenai contoh kalimat positif dan kalimat negatif, nah sekarang kapan sih kita harus menggunakan simple present dalam kegiatan sehari-hari kita? Yang pertama adalah untuk menanyakan sebuah rutinitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang, ya. Jadi dilakukan secara berulang-ulang. Nah, itu maka yang pertama. Contohnya, I go to school every day. Nah, maka itu adalah sebuah rutinitas.
bahwa kita kalau pergi ke sekolah ya setiap hari. Ya. Terus kalau dia perempuan pergi ke sekolah setiap hari, maka she goes to school every day. He goes to school every day. Nah, maka seperti itu. Biasanya di simple present itu ada penanda waktunya. Jadi penanda waktunya yang pertama ada always, artinya selalu. Usually, biasanya. Often, sering. Seldom, jarang. Sometimes, kadang-kadang. Every morning, setiap pagi. Every day, setiap hari. Every week, setiap minggu. Every month, setiap bulan. Every year, setiap tahun. Once a week, satu kali seminggu. Nah, itu adalah penanda waktu yang sering digunakan di dalam tenses simple present. Terus yang kedua adalah untuk menyatakan sebuah fakta. Nah, fakta yang bagaimana yang dimaksud adalah contohnya matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Maka itu adalah sebuah fakta. The sun rises in the east and sets in the west. Jadi, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Terus yang ketiga adalah digunakan untuk kalimat perintah atau kalimat larangan. Contohnya sebagai berikut. Open your book. Open your book. Buka bukumu. Close your book. Tutup bukumu. Selanjutnya adalah kalimat larangan, ditandai dengan don't. Don't disturb me. Jangan ganggu saya. Don't sit here. Jangan duduk di sini. Setelah kita mengetahui apa itu simple present dan bagaimana cara penggunaannya beserta contoh-contohnya, maka untuk mendalami lebih lanjut apakah teman-teman sudah paham atau belum, maka akan saya berikan sebuah soal. Nah, soal ini silahkan coba dijawab kira-kira apakah ini benar, sesuai atau tidak. Maka silahkan nanti bisa ditulis di kolom komentar nanti supaya bisa saya cocokkan. Ya. Soal yang pertama. Andy wash his car every week. Nah, kalimat ini itu salah. Nah, kira-kira mana yang salah? Dan bagaimana kalimat yang benar? Tulis di kolom komentar. Yang kedua, I speak English. Nah, kalimat ini juga ada kesalahan. Nah, kira-kira bagaimana kalimat yang benar? Tulis di kolom komentar. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai simple present. Thank you very much for your joining. Don't forget to like and subscribe to this channel. Karena dengan Anda like dan subscribe saat Anda menekan loncengnya, maka teman-teman akan selalu mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel ini. Thank you very much. See you to the next video. Bye.